senang bertemu dengan kalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Ayu Kusumaningrum. Pada saat ini saya sedang menjalani studi pendidikan ekonomi akuntansi di Universitas Negeri Semarang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran, tepatnya metode pembelajaran Project Based Learning. Simak videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode pembelajaran Project Based Learning, kemudian ada kelebihan serta kekurangan metode ini, dan yang ketiga ada sintak atau langkah-langkah metode pembelajaran ini, dan yang terakhir kira-kira metode pembelajaran ini cocok diterapkan untuk materi apa ya? Langsung saja ke videonya. Apa sih itu Project Based Learning? Jadi teman-teman, Project Based Learning menurut Fathur Rahman pada tahun 2018 adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan dalam sarana pembelajarannya untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai oleh peserta didik. Oke, kita langsung lanjut nih ke kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, mungkin kita bahas kelebihannya dulu. Oke, untuk kelebihan dari pelaksanaan Project Based Learning ini di sekolah-sekolah atau di kelas-kelas, itu tentunya yang pertama, menurut saya adalah meningkatkan kolaborasi antar siswa. Karena dengan Project Based Learning nanti bisa dibentuk tim-tim atau kelompok-kelompok yang bisa saling bekerja sama di dalamnya. Yang kedua adalah membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil dalam memecahkan problem-problem yang kompleks. Karena nanti di dalam Project Based Learning itu akan disediakan suatu problem atau masalah yang dimana peserta didik akan menyelesaikannya. Dan yang ketiga yaitu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik mampu menikmati proses pembelajarannya. Karena dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, tentunya membuat peserta didik lebih mudah memahami apa yang mereka pelajari. Selanjutnya nih teman-teman, ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Nah, apa sih kira-kira kekurangan dari metode pembelajaran ini? Oke, langsung aja. Yang pertama tentunya adalah membutuhkan waktu yang lumayan banyak dalam menyelesaikan masalahnya, karena beberapa masalah tidak bisa langsung diselesaikan dalam satu waktu. Mungkin perlu adanya diskusi kelompok dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah membutuhkan biaya yang cukup banyak. Nah, tentunya dalam pekerjaan proyek pasti kita membutuhkan biaya dong. Oleh karena itu pasti biaya yang dikeluarkan untuk metode pembelajaran ini oleh siswanya mungkin lebih banyak daripada metode pembelajaran yang lain. Dan yang ketiga adalah banyaknya peralatan yang digunakan. Selain biaya tadi untuk menjalankan proyek tadi, juga kita memerlukan adalah peralatan. Nah, peralatannya mungkin tergantung masalahnya. Mungkin bisa saja masalahnya kompleks dan memerlukan banyaknya peralatan yang perlu disiapkan. Emang pada pembelajaran ini agak sedikit banyak membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, serta biaya. Tapi hasilnya saya yakin apabila diterapkan dengan baik dan benar, pasti hasilnya akan memuaskan. Oke, lanjut yuk ke selanjutnya yaitu sintak metode pembelajaran Project Based Learning. Sintak itu apa sih? Mungkin dari teman-teman di sini belum tahu apa itu sintak. Oke, sintak merupakan pedoman untuk menentukan langkah-langkah penerapan Project Based Learning. Jadi nanti saya akan menjelaskan langkah demi langkah, step by step. Langsung saja yang pertama adalah menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Ini sebagai langkah awal agar peserta didik mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Sebagai langkah nyata dari sebuah proyek, tentunya diperlukan penyusunan jadwal agar proyek dapat dikerjakan tepat pada waktunya dan bisa memenuhi target yang ada. Langkah yang keempat adalah memonitoring kegiatan dan perkembangan proyek. Peserta didik mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. Dan langkah yang kelima adalah pengujian hasil, serta yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Oke teman-teman,
Yang selanjutnya, yang terakhir nih, kira-kira materi apa ya yang cocok digunakan untuk metode pembelajaran based learning ini? Dari saya pribadi, saya ingin memberikan satu contoh. Contoh yang saya buat sendiri, teman-teman tentunya. Oke, materi yang akan saya bawakan di sini sebagai seorang guru kepada siswa adalah terkait kewirausahaan, atau mungkin juga bisa disangkut pautkan dengan ekonomi mikro tentunya. Tapi di sini saya ingin berfokus pada kewirausahaan. Yang pertama, terkait sintak yang pertama, nanti awal kelas saya akan menyajikan suatu video mungkin di lingkungan masyarakat dan mereka menontonnya. Video tersebut berisikan terkait usaha mikro kecil atau UMKM yang ada di sekitar mereka. Nah, kita juga melihat bagaimana UMKM ini bisa dibuat, terus kira-kira modalnya bagaimana, cara membuat langkah awalnya itu gimana, terus modal awalnya itu bagaimana, serta lain-lain. Dan nantinya di ujungnya adalah di fokus tujuan saya adalah di BEP. Nah, kira-kira UMKM ini bisa BEP tuh kapan sih gitu. Nah, mungkin setelah saya sajikan tadi video pembelajarannya, maksudnya video. Nah, setelah itu adalah menyusun rencana proyek atau sintak yang kedua tadi. Saya akan bentuk kelompok-kelompok kecil di sebuah kawasan yang mungkin sekitar 4 orang. Nah, itu saya akan menyuruh mereka untuk menganalisis atau mengobservasi lingkungan sekitar mereka yang terdapat UMKM. Setelah mereka mengobservasi, saya memberikan penugasan kepada mereka, yaitu yang pertama, untuk bagaimana UMKM ini ada gitu, alasan kenapa UMKM ini dibentuk. Mungkin bisa jadi karena peluang, terus peluang bisa jadi karena peluang usaha dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kira-kira UMKM ini itu berdiri membutuhkan biaya-biaya apa saja, karena nanti masalahnya adalah terkait BEP. Di BEP sendiri tadi kan ada fixed cost dan variable cost. Nah, nanti saya menyuruh mereka untuk menganalisis kira-kira komponen fixed cost dan variable cost di UMKM itu apa sih gitu. Dan di akhirnya adalah kira-kira UMKM itu BEP-nya kapan dan berapa gitu, kalau BEP unit atau BEP rupiah gitu. Seperti itu. Setelah itu nanti mereka dapat menyimpulkan kira-kira UMKM ini dari BEP tadi bisa cepat untung, cepat balik modal enggak, atau mungkin lama, atau mungkin ini peluangnya bagus dan cocok, atau ini kurang tepat nih gitu. Dan mereka akan bisa menyimpulkan sendiri dalam usaha itu. Dan mungkin sintak yang keempat itu adalah memonitoring pelaksanaan. Tentunya metode yang tadi saya contohkan terkait BEP mungkin tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, makanya saya memberikan waktu ke mereka 2 minggu. Setelah 2 minggu itu mungkin nanti kita bakal bertemu juga di minggu pertama. Itu saya akan memonitoring kira-kira sampai mana nih dan apa kendalanya, mungkin bisa saling sharing dan saling bantu juga. Dan yang kelima itu pengujian dan pemberian penilaian proyek. Setelah mereka selesai melakukan observasi, di minggu kedua saya akan melakukan pengujian dan penilaian proyek masing-masing kelompok tadi. Yang keenam adalah evaluasi. Tentunya setelah penilaian pasti ada perbaikan. Nah, dari saya akan memberikan evaluasi kelompok demi kelompok sebagai pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu contoh yang bisa saya berikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Dadah.